diikuti dengan Matsama Online 2021. Materinya apa ya? Oh ya, materinya tentang wawasan Wiyata Mandala. Ya, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Apa sih materi yang disajikan? Ikuti dengan lengkap ya. Tenang aja, masih ada kuisnya loh. Simak materinya dan ikuti kuisnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan Madrasah Aliyah, panitia dari OSIS, peserta Matsama tahun 2021 yang kami hormati. Di kesempatan ini saya menyampaikan materi Wiyata Mandala. Mungkin anak-anak pada saat di MTS ataupun di SMP sudah pernah mendapatkan materi Wiyata Mandala. Mungkin 3 tahun lulus, ada yang masih ingat, ada yang lupa apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Kalau kita pretelis satu-satu dari kata Wiyata dan Mandala, kalau kita definisikan, anak-anak mungkin masih ingat, tapi coba kita lihat dulu dari istilah tersebut satu-satu. Bisa nanti definisi itu kamu lihat di slide. Ada yang keliru nanti di saya bisa. Saya ngomong kan harus keluar gitu. Bisa. Nah, jadi ini bisa langsung kalian baca definisi wawasan Wiyata Mandala. Jadi Wiyata itu artinya pendidikan. Mandala itu berarti lingkungan, lingkaran, bulatan, bunderan. Bukan kerupuk mandala, tapi mandala artinya lingkungan. Jadi kalau kita definisikan secara harfiah menurut arti katanya, Wiyata Mandala berarti lingkungan pendidikan. Dan anak-anak sekalian, ini sudah memasuki hari pertama kegiatan Matsama di Madrasah Aliyah dan Sepuh. Pilihan yang paling tepat seperti yang kami sampaikan di pembukaan tadi, Anda mendapatkan sangune urip, sangune mati, dan seterusnya, sangune ibadah, semuanya ada di madrasah ini. Jadi sangat tepat sekali kita mulai dari masa ta'aruf dengan materi wawasan Wiyata Mandala. Kemudian dapat kita definisikan Wiyata Mandala berarti cara memandang madrasah sebagai lingkungan pendidikan, pembelajaran, pembinaan, pembimbingan, dan lain sebagainya. Jadi di kita itu bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa-siswi atau santri saja, tapi di sini kita juga membina, membimbing kalian supaya jadi anak yang baik, baik di sekolah, di rumah, di tengah-tengah masyarakat,
kalian diharapkan jadi anak yang soleh solihah, bukan hanya sekedar menguasai ilmu pengetahuan di lingkungan madrasah aliyah ini, tapi juga anak-anak harus menguasai caranya komunikasi, caranya bergaul, caranya hormat terhadap kedua orang tuanya, terhadap gurunya, terhadap yang lebih senior dan seterusnya, unggah-ungguh, sopan santun. Itu yang kita tanamkan, bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu pengetahuan semata, tapi kalian juga dibekali seperti yang kami sampaikan. Nanti mungkin akan secara rinci akan disampaikan oleh Wakil Kurikulum terkait dengan pembelajaran atau PBN di madrasah aliyah ini, meskipun sementara kita menggunakan daring atau online. Untuk selanjutnya mudah-mudahan secepatnya corona segera minggat, amblas, kemudian kita tatap muka. Anak-anak pasti jauh lebih senang, gurunya senang, sekolahnya juga senang, orang tua juga senang ketika anak-anak nanti bisa masuk tatap muka seperti biasanya. Kita lanjut, sudah ngerti berarti ya definisinya Wiyata Mandala anak-anak. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban misi pendidikan. Sekolah harus punya ciri khas. Kemudian sekolah terus menggali, mengenalkan, memahami, menghayati, menyampaikan nilai-nilai positif terhadap para siswa-siswinya atau para santrinya, sehingga yang kalian peroleh bukan hanya sekedar, sekali lagi, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, tetapi ilmu sopan santun, ilmu sholat, ilmu zakat, haji, dan lain sebagainya, termasuk juga ilmu-ilmu masalah warisan. Semuanya tercover dan semuanya ada di madrasah ini. Tergantung kalian semua bagaimana tingkat kemauan dan kemampuan kalian untuk menerima transfer ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama dan teknologi sekalian. Tidak jarang kakak kelasmu mendapatkan prestasi terbaiknya, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Apalagi di pelajar-pelajar Marim Kabupaten langganan menjadi juara PAPI, baik cerdas cermat maupun baca kitabnya di pelajar teladan Ma'arif Kabupaten Gresik. Kakak kelasmu ini pada waktu tatap muka itu selalu menjadi juara PAPI 1, 2 dan seterusnya. Belum lagi terkait kompetisi sains madrasah dan lomba-lomba ilmiah yang lain sudah menjadi langganan kita mendapatkan juara atau yang terbaik. Belum lagi kakak kelasmu yang mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi negeri. Ini juga luar biasa. Bahkan sampai saat ini puluhan tahun yang lalu sampai sekarang sejak ada beasiswa, tidak ada satupun kakak kelasmu yang di DO, di drop out oleh perguruan tinggi karena tidak memenuhi target kurikulum perguruan tinggi atau nilainya kurang, tidak. Tapi semuanya lolos dengan baik, bahkan menjadi lulusan terbaik di masing-masing fakultas atau masing-masing perguruan tinggi. Ini yang kita berikan di Madrasah Aliyah Kanisepo, siap bersaing dengan SMA negeri maupun swasta, siap bersaing dengan aliyah negeri swasta, baik di kabupaten, di provinsi maupun secara nasional. Karena apa? Karena kita sudah menjadi kebiasaan event-event atau lomba-lomba, baik itu kompetisi sains madrasah, KSM, atau Kadarkum, bahkan kita nasional kelasnya. Tidak yang cekeder-cekeder di kabupaten atau provinsi, tapi kita sudah nasional.
sangat diperhitungkan ketika Madrasah Aliyah Garin Sepuh tampil ikut lomba masalah hukum tata negara maupun administrasi negara, semua hukum yang sifatnya nasional. Pasti SMA negeri atau SMA yang lain, apalagi Aliyah, jelas mengundurkan diri ketika Madrasah Aliyah Garin Sepuh ikut lomba Kadarko, baik di kabupaten maupun provinsi. Itu sudah pasti. Bisa kita lanjutkan, anak-anakku sekalian. Cara mewujudkan wawasan nyata mendalam bagaimana? Ada 5 komponen penting bagi kepala madrasah. Yang pertama, peranan kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai peranan sebagai manajerial. Yang kedua sebagai sosial. Yang ketiga, kepala sekolah juga sebagai pemrogram kegiatan madrasah melalui RKM dan seterusnya. Kemudian kepala madrasah atau kepala sekolah juga sebagai pengelola. Fungsi-fungsi ini yang dilakukan oleh kepala madrasah. Jadi yang pertama, peranan kepala sekolah sebagai manajer, sebagai manajerial, sebagai manajer sosial, sebagai pengelola, juga sebagai top leader di madrasah atau di sekolah tersebut. Nah, ini sangat penting. Kemudian peranan guru. Guru kita di sini, para kiai kita, guru-guru kita, ustadz maupun ustazahnya memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan baik umum maupun agama. Bahkan semua mata pelajaran yang ada 20 atau 23 itu semuanya sesuai dengan spesialnya masing-masing. Tim pengajar, tim pembina, dan seterusnya sesuai dengan keilmuannya masing-masing yang diterapkan di Madrasah Aliyah Garin Sepuh. Makanya tidak heran ketika yang ketiga, peranan sivitas akademika. Sivitas akademika itu meliputi semua komponen yang ada di madrasah ini, terutama ada pimpinan, ada guru, ada karyawan, ada tata usaha, ada karyawan, ada pengurus, ada siswa, ada OSIS, ada BBM, dan semuanya itu merupakan bagian dari sivitas akademika Madrasah Aliyah Garin Sepuh. Semuanya harus saling bekerja sama. Yang keempat, peranan siswa, murid atau santri sebagai kaum pelajar, sebagai siswa-siswi. Tentunya kalian menerima apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau sekolah madrasah, semuanya diterima dengan baik. Tergantung kalian kemauannya sejauh mana untuk belajar, untuk menerima ilmu yang telah ditransfer oleh Bapak Ibu guru dan para kiai di madrasah itu. Yang kelima, peran masyarakat sekitar. Yang kelima adalah peranan masyarakat
peranan masyarakat di sekitar madrasah ini. Masyarakat di sekitar kita juga bagian dari lingkungan madrasah, memiliki peranan sebagai pengontrol, selalu mengawasi dan mengontrol kita sekalian. Jadi ada 5 komponen penting dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala di madrasah ini. Lanjut. Nah, ini peranan kepala sekolah bisa kalian lihat, mempunyai kewenangan tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah yang B dihormati semuanya melalui kepala sekolah. Kemudian semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan seizin kepala sekolah atau madrasah. Yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program yang telah disusun bersama komite sekolah. Lanjut. Menyambung. Jadi bisa anak-anak lihat peranan seorang kepala sekolah melalui Wiyata Mandala, kalian sudah memahami dan mengerti. Lanjut. Nah, itu sampai H ya, jadi A, B, C, D, F, G, H. Nggak ada lagi. Bisa kalian baca. Nah, ini peranan guru. Tadi semuanya sudah kita sampaikan. Lanjut terus. Kalau berusaha nanti. Nah, ini peranan sivitas sudah saya sampaikan tadi. Terus, yang keempat, peranan murid mentaati, menghormati, sopan santun kepada gurunya, kepada karyawannya, kepada teman-temannya, semua yang ada di lingkungan sekolah, menyelesaikan tugas, menjauhi narkoba, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh negara maupun agama. Juga termasuk tata tertib di madrasah ini tidak boleh dilanggar. Yang kelima, peranan masyarakat. Nah, itu bisa kalian lihat, memberikan saran, ikut menjaga keamanan, mengadakan kerjasama dengan baik, dan sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala menerapkan rujukan keamanan atau kenyamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kehindaran, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Lanjut. Penggunaan sekolah. Nah, itu bisa kalian baca. Terus lanjut. Jadi bisa kalian lihat di slide mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala pada tahap preventif, memelihara, menciptakan, membentuk, menghilangkan, mengisi jam kosong, meningkatkan keamanan ketertiban. Lanjut. Tahap represif, mendamaikan, menetralisir, berkoordinasi, menyelesaikan kasus, mengadakan bimbingan atau penyuluhan lewat BK atau kita konseling, kemudian memberikan sanksi bagi pelanggar tata tertib. Sudah, ya demikian materi Wiyata Mandala. Semoga anak-anak memahami dengan jelas terkait dengan definisi Wiyata, wawasan Wiyata Mandala. Selamat bergabung. Semoga kalian kerasan, senang di madrasah ini, mendapatkan ilmu yang manfaat dan jadi anak yang
soleh solihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.